much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Think, Pair, and Share, atau bisa dikenal juga dengan TPS. Sebelumnya nih, apakah kalian sudah tahu apa itu Think, Pair, and Share? Atau TPS. Jadi, TPS ini merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, pengertian dari model TPS yang dapat diambil dari ketiga para ahli ini, yaitu dari menurut Huda 2017, kedua menurut Saputra 2016, ketiga menurut La Iru dan La Ode Safiun Arifin dalam Handayana 2017. Dapat disimpulkan bahwa TPS adalah suatu pembelajaran kooperatif yang memberikan kepada siswa untuk berpikir dan merespon. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan serta menumbuhkan sikap saling membantu satu sama lain dan juga dapat saling bertukar ide antar siswa. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah model pembelajaran Think, Pair, and Share. Model pembelajaran Think, Pair, and Share memiliki 5 tahap yang telah saya simpulkan. Tahap yang pertama yaitu tahap awal kegiatan atau kegiatan awal yang disampaikan oleh guru, biasanya menggunakan ice breaking. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap inti pembelajaran. Tahap inti pembelajaran ini yaitu tahap di mana guru menjelaskan secara rinci materi yang akan disampaikan. Contohnya seperti pemanfaatan sumber daya alam. Nah, guru menjelaskan secara rinci mengenai materi tersebut. Dan yang ketiga yaitu tahap pairing atau tahap berpasangan. Kenapa sih berpasangan? Karena model pembelajaran Think, Pair, and Share ini meliputi siswa yang berdiskusi. Jadi ketika guru memberikan LKPD atau lembar jawaban, itu didiskusikan dengan teman sebangku atau teman berpasangan tersebut. Dan tahap yang keempat yaitu tahap sharing. Tahap sharing ini dimana ketika siswa selesai mengerjakan lembar jawaban tersebut, ada salah satu perwakilan siswa yang ke depan untuk menyimpulkan jawaban atau memberikan jawaban-jawaban yang telah didiskusikan tadi. Dan tahap yang kelima yaitu evaluasi, di mana guru menyampaikan kekurangan dan kelebihan di model pembelajaran ini. Dan bisa juga dengan memberikan pesan moral kepada siswa-siswa. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Think, Pair, and Share atau TPS. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan model TPS yang diambil dari 2 sumber, menurut Huda pada tahun 2017 dan Istarani pada tahun 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelebihan model TPS ini dapat membentuk kelompok dengan mudah antar siswa karena hanya terdiri dari 2 orang atau secara berpasangan. Model ini juga dapat membuat siswa meningkatkan kerjasama, daya nalar, daya kritis, daya imajinasi, dan daya analisis terhadap suatu masalah. Siswa menjadi lebih mudah untuk mengerjakan tugas sederhana, serta lebih memudahkan antar siswa berinteraksi satu sama lain dalam mengerjakan tugas pembelajaran. Dengan sendirinya, model TPS memiliki banyak kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, saling bertukar ide, dan menyampaikan pendapat yang akhirnya juga memiliki manfaat, melatih bagaimana kemampuan siswa untuk memahami dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, ada kelemahan.
Kelemahan model TPS yang dikemukakan oleh Kurniasi dan Sani pada tahun 2016 dan Hadayana pada tahun 2014. Secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa kekurangan model pembelajaran TPS yang paling sering ditemukan adalah ketika terjadinya suatu masalah dalam satu kelompok, maka tidak ada penengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta lebih sedikit muncul ide akibat dari kelompok yang hanya berpasangan. Dan terkadang siswa cenderung bergantung hanya mengandalkan temannya sendiri. Model TPS ini mengakibatkan banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Misalnya terdapat beberapa kelompok yang masih belum mengerti. Maka guru perlu menjelaskan kembali atau sedikit membantu. Hal ini terjadi karena kemampuan setiap siswa pasti berbeda dan tidak selamanya dapat berpikir sistematik. Selain itu, jumlah kelompok yang terbentuk banyak, dan apabila jumlah murid ganjil, akan berdampak pada saat pembentukan kelompok. Karena ada satu murid yang otomatis tidak memiliki pasangan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.